Kita belajar dari Efesus pasal yang ketiga. Sebelum kita baca ayatnya, saya ingin terangkan dulu. Kalau selama ini kita itu menjadi Kristen dan merasa kenapa sulit ya jadi Kristen? Ya, sudah sekian tahun kok rasanya belum mencapai apa yang Tuhan minta kepada kita. Ya, terus kita juga sering membanding-bandingkan dengan orang yang lain. Sebetulnya masalahnya bukan kita ini kurang berdoa, bukan karena kita kurang aktif melayani, bukan karena kita kurang memberi persembahan, bukan. Masalahnya bagian ini, kita nanti akan belajar. Yaitu kita belum betul-betul tenggelam di dalam kasih itu. Kita belum dikuasai oleh kasih itu. Selama kita masih memilih-milih ayat, ya, yang ini cocok untuk aku ini, itu nggak cocok untuk aku itu. Itu cocok untuk yang lain, untuk apa gitu ya. Maka itu kalau kita mendengar khotbah, jangan kita ingat, itu sayang dia nggak datang tadi ya. Aduh, coba dia datang tadi. Nah, itu nggak boleh. Iya benar. Ya, harus selalu untuk kita, bukan untuk orang lain dulu. Ya toh. Nah, terus kalau ada ayat yang sulit, baik kita baca maupun dikhotbahkan, aku nggak sanggup loh untuk ke situ. Saudara, mulai hari ini tidak ada satupun ayat dalam Alkitab itu yang sulit buat kita. Bisa berkata amin? Amin. Karena 1 Yohanes 3 mengatakan nggak ada perintah yang berat kok dalam hidup ini. Berarti semuanya kita bisa melakukan. Apalagi Papa kita berjanji bahwa setiap perintah yang dia berikan kepada kita, itu dia tidak hanya menyuruh kita melakukan, tapi dia sendiri melakukan firman dia ucapkan, dan dia menyertai kita yang mau melakukan itu. Amin. Ya, saya ulangi lagi, ini konsep penting sekali dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada perintah yang berat. Kenapa nggak ada yang berat? Karena apa yang dia tuliskan, dia katakan, Papa katakan sebagai firman, itu dia ikut melakukan. Dan waktu dia melakukan, maka dia menyertai kita yang melakukan firman itu juga. Maka itu nggak berat. Contoh, dia memerintahkan kita untuk menyeberangi sungai yang sudah banjir. Dia nggak cuma berkata, ayo kamu nyebrang. Tapi dia berkata, aku menyertai kamu. Dia berfirman, kamu akan lewat api, tapi kamu nggak akan terbakar. Karena aku menyertai kamu. Pernah ngerti nggak firman itu? Berarti nggak ada yang berat. Dia menyuruh, tapi dia ikut bersama kita. Amin. Itu suatu kebenaran yang luar biasa. Maka itu nggak ada yang berat. Jadi kalau kita merasa berat melakukan firman, itu artinya apa? Kita nggak percaya kalau Papa juga melakukan firman itu. Kenapa banyak negara kacau? Karena pemerintah yang buat aturan, dia nggak buat, rakyat suruh buat. Oh iya. Begitu jadi kacau. Ya, maka itu negara-negara yang sering ada demo, ada kekacauan, pasti karena pemerintahnya tidak adil. Hukum yang dia buat hanya untuk rakyat, tapi dia sendiri nggak melakukan hukum itu. Maka itu jadi kacau. Ya, jadi Papa kita di surga nggak begitu. Dia berfirman, dia ikut melakukan, dan begitu dia tahu kita melakukan, dia pun bersama-sama kita untuk melakukan. Masih ingat perintah yang sering diucapkan pendeta, kalau selesai kebaktian, doa berkat, dan Tuhan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya. Itu adanya di Matius 28, kita usah buka nanti aja. Nah, perintah apa yang dia katakan sehingga banyak dikatakan oleh pendeta kalau mau nutup kebaktian di gereja? Perintah beritakan Injil. Pergilah kamu. Kemana? Bukan cuma ke wax itu, wax ini, enggak. Iya, sampai ke ujung bumi. Bukan cuma ke daerah ini, ke daerah itu, tidak, sampai ke ujung bumi. Dan dia enggak cuma memerintah. Begitu dia memerintah, pergilah kamu, lalu dia berkata, aku menyertai kamu. Jadi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, dia ikut melakukan. Jadi nggak ada yang berat. Sama sekali nggak ada yang berat. Ya, seringkali kita mendengar perintah, ampuni musuhmu, kok enak? Wah, susah sekali aku. Ya, seringkali kita melawan begitu. Ingat waktu dia disalib, dia mengampuni nggak? Ya sudah. Kalau dia menyuruh, dia melakukan. Maka kalau dia melakukan, kita nggak sendirian. Kita bersama dia melakukan juga.
Jadi selalu ingat kebenaran ini, tidak ada perintah yang berat. Enggak ada. Semua sudah dilakukan. Kalau kita lihat Ibrani pasal 2 juga, dia nggak cuma memberi perintah, tapi dia ikut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Nanti ayat-ayat itu kita akan lihat. Oke, Efesus pasal 3, ayat 18 mulai. Ayat 18, Efesus 3. Aku apa? Berdoa. Nah, kita lihat. Apa sih yang paling banyak kita doakan? Minta berkat, minta dilindungi, ya enggak minta kesembuhan, minta pertolongan. Enggak salah. Tapi kalau cuma itu saja yang kita doakan jadi salah. Tapi lihat apa yang ditulis di sini. Apa yang didoakan oleh Paulus kepada kita, gereja Tuhan. Supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa kata lain memahami? Mengerti. Apa yang kita perlu mengerti? Apa yang kita perlu pahami? Baca. Kasih. Iya. Memahami betapa apanya, lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa apa, dalamnya, siapa? Kasih Kristus. Nah, saudara, ini yang kita harus sadari. Bahwa stop. Kalau hanya hidup minta diberkati, minta tolong, minta Tuhan ini, minta Tuhan itu, stop. Mulai hari ini kita berdoa supaya kita bisa memahami. Kasih Kristus yang begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Berarti kasih itu gampang dimengerti tidak? Ya. Enggak gampang dimengerti. Maka itu didoakan supaya kita mengerti. Nah, jadi ini masalah utama. Kenapa kehidupan kita orang Kristen merasa berat pada hukum-hukum tertentu yang Tuhan tulis buat kita. Karena kita belum memahami kasih itu. Oke. Siapa yang pernah berpikir tentang penderitaan Tuhan Yesus? Apalagi kalau kita sudah nonton film The Passion of Christ. Yesus dihancurkan kayak begitu. Untuk dia atau untuk kita? Untuk kita. Nah, pernah nggak saudara berpikir kok mau-maunya? Ngerti pertanyaan ini? Pernah nggak saudara berpikir kok mau-maunya? Iya toh? Nah, apalagi kalau kata kok mau-maunya itu kita perpanjang lagi. Yang dia bela-belain sampai mati. Hancur seperti itu, orang baik atau orang jahat kita ini. Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Yang dia bela-belain sampai hancur kayak begitu itu. Orang baik atau orang jahat kita ini? Jahat sebenarnya. Nah, pakai sebenarnya memang iya. Kok sebenarnya lagi memang iya. Iya toh? Maka itu kalau kita selalu ingat kok mau-maunya. Saudara, tanpa kita pernah berpikir kok mau-maunya dia buat itu. Paulus pernah berkata, ada orang yang mau mati untuk orang yang baik. Iya, benar. Ada. Tapi untuk yang jahat, ngapain? Maka itu selalu ingat. Mumpung belum 2 minggu loh kita melewati Paskah. Ya itu belum 2 minggu ini. Kita masih ingat Jumat Agung. Ya di Eropa masih libur ya kalau Jumat Agung. Ya. Di Amerika sudah enggak. Kita juga nggak libur loh, Koden. Oh, bukan dari besar? Dulu, sekarang enggak. Enggak. Sekarang udah berubah. Oh, berubah. Cuma anak sekolah doang. Oh, Jerman masih libur? Kerjaan enggak. Libur. Enggak ya? Kita ambil Indonesia libur. Ambil libur. Australia libur. Oh, Belanda enggak ya? Sudah berapa tahun? Udah ada 5 tahun gitu. Oh, gitu ya. Jadi, kalau kita memperingati kembali penderitaan Tuhan Yesus itu, luar biasa. Kok mau-maunya? Itu yang kita harus pikir. Nah, itulah kasih. Kalau dipikir dengan akal sehat, nggak masuk akal. Ya, jadi, kasih itu sulit dimengerti, kasih itu sulit dipahami. Akal kita nggak sampai untuk memikirkan kasih yang begitu hebat. Kalau kasih Kristus yang sudah mati untuk kita itu bisa kita pahami, maka di sini pun kita melihat nggak ada yang sulit untuk kita lakukan. Contoh, kalau kita itu nggak kenal seseorang, ya nggak kenal. Yesus kita kenal nggak? Tadinya. Waktu dia mati untuk kita kenal dia nggak? Enggak. Coba bayangkan. Ngapain dia mau? Nah,
saya beri ilustrasi. Kalau kita lagi punya masalah berat sekali, atau ada orang yang kita nggak kenal, berarti kalau kita nggak kenal, dia pun nggak kenal dong. Iya toh? Tahu-tahu mau nolong, dan nolongnya nggak tanggung-tanggung, nolong habis-habisan. Dan kita tahu, misalnya kita nggak punya rumah, rumah cuma satu dia punya, dia pinjam ke kita, dan orang itu sampai mau ngungsi ke rumah orang tuanya misalnya begitu. Walaupun rumah itu nggak dikasih ke kita, tapi cuma ditolongin waktu kita nggak punya rumah dan kepepet langsung diusir, misalnya ngomongin jelek aja. Nah kalau ada orang seperti itu, ingat nggak kenal. Mau nggak kita nyakiti orang kayak gitu? Ayo, mau nggak kita nyakiti orang kayak gitu? Iya toh. Nah, kira-kira kalau suatu hari orang itu lagi perlu sesuatu juga, dan nggak ada orang lain di sekitar situ yang bisa, yang ada cuma kita yang ada di situ, kita nolong nggak? Artinya sulit nggak kita melakukan yang terbaik buat orang yang sebaik itu? Sebenarnya enggak. Enggak dong. Enggak. Karena kebaikannya. Iya. Nah, seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Harusnya. Ya, seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Waktu dia mati kayak begitu, kita nggak kenal kok. Iya, nggak kenal. Dan lagi dalam keadaan jahat lagi kita ini. Iya, tak? Keras banget. Iya. Kalau kita orang baik, terus dia mati untuk kita, ya wajar. Sudah nggak baik, kita ini jahat, dan dia tahu. Dia tahu ini. Dia tahu apa? Dia tahu bahwa kita nggak bisa balas apa-apa. Pernah bayangkan nggak? Iya toh? Kalau kita mau nolong orang, ya mungkin kita tuh nggak perlu minta banyak-banyak. Tapi kalau kita nolong orang dan kita tahu orang itu bakal nggak pernah buat apa-apa untuk kita, mikir atau kita tolong? Ayo mikir atau kita nolong? Mikir pasti kita. Iya. Tahu kok dia nggak bisa balas, nggak bisa buat apa-apa. Bahkan berapa kali kita menyakiti Tuhan Yesus? Kita loh, bukan mereka yang di luar, kita. Ngerti pertanyaan ini? Nah, dia tahu nggak waktu pertama kali dia baik kepada kita sampai mati, sampai hancur. Pas satu hari kita pun akan nggak baik pada dia dan nyakiti dia. Dia tahu nggak itu? Tahu. Makanya, dan walaupun dia tahu, kita nggak akan bisa balas yang dia buat. Bukan cuma itu, bahkan dia tahu bahwa satu hari kita akan nyakiti dia balik. Tapi dia tetap belum apa-apa kalau kita terusan lagi. Tentang kekurangan ajaran kita. Maka itu nggak salah kalau Rasul Paulus berdoa. Supaya kita bisa memahami. Ada bawa bahasa Belanda nggak? Apa bahasa Belanda yang memahami di situ? Ada apa? Ayat 18 tadi. Ini Indonesianya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bacakan coba. Opdat u ten volle zal kunnen begrijpen. Begrijpnya. Met alle heiligen. Ja, Wat de begrijp. breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. Begrijp. Di Mengerti. sini memahami. Memahami. Memahami lebih daripada mengerti. Ya mungkin bisa lihat terjemahan lain bahasa Belanda. Itu loh saudara. Maka itu daripada kita ini merenungkan kesalahan orang. Ya, buang-buang waktu. Iya itu. Jadi jangan mikirin kuku. Iya. Mikirin hama batuan yang datang. Lama. Ya, Pokoknya aku mau bilang aja di sini banyak ibu-ibu yang ada bapak juga. Oh ibu-ibu Bapak terus. cuma satu. Nah, ini tuh ada Pak Robert dan siapa-siapa Oh lagi. iya, Robert dan Nana Hendrik Hendrik, Bu Randri, ada dan kok. Om Utas. Iya. Ya benar. Cuma Martin enggak. Karena ini bahasa Indonesia enggak Martin. Jadi bayangkan. Benar. Waktunya sayang. Iya. Iya benar. Maka itu ayo kita terus merenungkan. Ya, mungkin tadi ada beberapa di antara saudara mendengar saya mengungkapkan contoh-contoh itu. Mungkin berpikir, kok bisa ya kok dan mikir seperti itu? Ya karena suka merenungkan. Iya, betapa luar biasanya kasih itu. Merenungan kasih Yesus. Iya, yang luar biasa. Kasih itu. Dan saya merenungan kalau lagi
naik puji-pujian kalau lagi nyanyi di gereja. Nggak boleh tiap saat. Iya, Nggak tapi usah. itu apa namanya? Hadirat Tuhan. Bukan kalau lagi di rumah kan sibuk, tapi kalau lagi Nggak ibadah apa-apa. benar-benar. Walaupun sibuk tetap bisa. Sibuk pun tetap bisa merenungkan Itu nggak kasih. bisa tuh koden belum kali ya. Ajar. Banyak pikiran. Ya itu. Buang semua pikiran. Pikiran belum masak, belum musi ini, musi itu. Ya harus disiapkan, nggak usah takut. Jangan sampai beban-beban pikiran itu menghalangi kita untuk menikmati hadirat Bapa kita. Termasuk persoalan-persoalan. Nah, apa yang Dewi katakan tadi kembali lagi. Kalau kita belum bisa memahami kasih itu, yaitu tadi. Itu. Hal-hal kecil aja bisa ganggu. Ya, contoh. Kembali pada orang yang kita nggak kenal. Dan dia nggak kenal kita juga. Kita nggak kenal dia nggak kenal kita. Lagi kesulitan, tiba-tiba dia nolong. Dan nolongnya nggak cuma nolong, sampai berkorban. Rumah satu-satunya yang dia punya dipinjamkan ke kita. Walaupun nggak usah dikasih lah, pinjam aja salah satu anugerah. Terus mereka ngungsi ke rumah orang tua. Nah, ya Dewi tadi bilang, kok belum mikir, belum masak, belum ini. Wah sulit. Coba. Dalam keadaan seperti itu, kalau orang itu lagi butuh sesuatu, dan kita bisa menolong, kita yang nolong nggak? Kita tinggalkan yang lain urusan kita nggak? Mestinya. Nah, karena ingin membalas. Nah, seperti itu. Ya enggak. Kalau kita masih sulit untuk melakukan yang terbaik untuk papa kita, nah, belum memahami kasih yang begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi. Tapi sudah ada begitu kasih, banyak. cuma belum memahami. Iya, kurang. Terus, begitu renungkan terus kasih itu. Renungkan. Itu dahsyat sekali kasih itu. Oke? Ayat 19. Saya nggak tahu bahasa Belandanya nanti. Coba lihat. Ayat 19. Ya, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Apa? Tina? Kasih. En u de liefde van Christus zou kennen. So kennen. Sama ya, mengerti. Mengenal. Mengenal itu ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Haleluya. Kepenuhan kasih itu. Nah, inilah 3 tingkatan yang Papa ingin kita kenal. Nggak cuma memahami. Ya. Terus, percaya nggak saudara? Walaupun kita sesekian puluh tahun, kalau saya berkata jadi Kristen. Ya saja, ini tahun ini 42 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Ternyata tiap hari, kalau kita merenungkan kasih itu, selalu ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Ya, saya tidak tahu di sini siapa yang bisa ngarang lagu, ngubah lagu. Ya, nanti kalau Ibu Ani Pangela ke sini akhir bulan ini, ya dia ngubah cukup ada berapa lagu. Saya nggak bisa ngubah lagu. Karena saya juga nggak bisa musik. Tapi pernahkah saudara menanyakan, kenapa kok ada orang bisa ngarang lagu begitu banyak? Karena Iya. dia mengasihi. Ya. Dalam fakta hidup hanya ada 2 hal yang menyebabkan orang itu bisa ngarang lagu. Satu ketika jatuh cinta, dan kedua ketika dalam masalah. Pasti keluar kalau orang itu nggak ngarang lagu, keluar itu lagu. Betul tidak? Dan kebanyakan kalau orang lagi jatuh cinta, keluar tuh kata-kata yang indah-indah untuk pacarnya. Dan tidak salah. Iya. Tidak salah. Kemudian ada lagu Indonesia yang Apa adanya. Itu dari bahasa Inggris. Oh iya, itu bahasa Inggris. Itu terjemahan dari bahasa Oh, Inggris. kirain bahasa Indonesia. I keep falling in love with him. Oh, Itu dari bahasa Inggris. bagus lagunya. Iya, tahun 81 saya dengar lagu itu pertama. Di Google sering dinyanyiin. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta, ada saja hal-hal bagus yang keluar. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi sekalipun sekian puluh tahun kita jadi Kristen, kalau kita terus jatuh cinta pada Tuhan Yesus, selalu ada hal baru. Ada hal baru di hidup. Apalagi kasihnya selalu baru tiap pagi. Amin. Bayangkan itu, tiap pagi. Berarti tiap hari tidak mungkin kita kehabisan bahan. Iya. Amin. Nggak mungkin kehabisan bahan. Dan nggak cuma itu loh. Kalau tiap pagi selalu baru, berarti nggak ada yang membosankan dalam hidup ini. Betul nggak? Nggak ada yang membosankan.
Nah, maka itu intinya pada kasih ini. Bukan pada aktivitas. Doa, pelayanan, ini, itu, tidak. Tapi itu juga penting toh, Koden. Loh, Itu juga. itu buah dari kasih. Oh, itu Maaf buah ya. kasih. Iya dong. Kalau pelayanan tidak didasari kasih yang begitu panjang, Iya. begitu tinggi, begitu lebar, begitu Pasti bosen ya. Bukan. Itu jadi hobi pelayanan itu. Bahaya itu. Ayo. Kalau kita mau jujur, maaf ya, ini bukan menghakimi loh. Kalau kita mau jujur, ternyata di gereja banyak orang yang hobinya pelayanan. Iya. Klop. Ini yang bahaya. Nah, orang hobinya pelayanan itu kelihatan satu. Satu aja tandanya. Kalau dia punya masalah. Apa sikapnya? Nah, bukan cuma kabur. Mungkin gak kabur, mungkin wah sudah. Iya dong. Nah, Meledak di bawah. macam-macam. Bisa meledak, bisa kecewa, bisa macam-macam. Ngambek. Iya. Macam-macam pokoknya. Tapi kalau kasih itu betul-betul sudah menguasai kita, kita pahami. Nggak sebanding. Ya kayak tadi tuh. Orang itu nggak kenal kita nggak kenal dia. Kok mau-maunya dulu. Itu selalu cari kata kok mau. Kenapa Yesus tuh mau? Iya, kenapa? Dia tahu loh. Kita nggak bisa ngasihkan apa-apa kok bagi dia. Ngasihkan apa kita ya? Tapi kok maunya gitu. Itu aja yang kita ingat terus dalam kehidupan ini. Oke? Jadi setelah memahami, nggak cukup mengenal. Jadi lebih dalam lagi. Dan itu pun didoakan untuk bisa mengenal. Berarti sulit dong. Betul? Kalau nggak sulit, nggak mungkin didoakan oleh Paulus. Ini luar biasa. Dan nggak cuma mengenal, tapi dipenuhi. Bacakan ayat 15 bagian terakhir. Sustina, bahasa Belandanya apa? Opdat u vervuld zal worden. Vervul. Vervuld tot Iya. heel de volheid van Heal sampai semua kepenuhan. Kan Tuhan itu kasih. Betul nggak? Kan Tuhan itu kasih. Gefludah. Ya. Overflow. Meluap. Saya lupa tahun berapa ya. Pokoknya 70-an akhir lah. Saya tuh bingung. Kenapa Paulus menggunakan 3 kata ini? Belandanya begrijp, terus erkennen, lalu vervuld. Bahasa Indonesia memahami, mengenal, dan dipenuhi. Ini sungguh luar biasa. Nah, saya bersyukur pada Roh Kudus. Kalau dia itu menerangkan kepada saya, kalau saya tanya, itu pasti hal-hal yang sederhana. Yang simpel dan gampang dimengerti. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu, orang yang belajar teologi, bisa pintar, hebat caranya ngomong, kan memang dia belajar. Tapi beda dengan orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu beda. Nah, waktu saya tanya, Papa, kalau sudah memahami, sudah mengenal, kan harusnya cukup. Kenapa perlu dipenuhi lagi? Hebat sekali. Begini ilustrasinya. Tiba-tiba saya ditanya, Daniel, apa sih bedanya orang tenggelam dan orang berenang? Apa bedanya orang tenggelam dan orang berenang? Tenggelam Itu nggak saya bisa kaget. nimbul, berenang. nggak bisa Kalau nimbul nggak lagi bisa ke berenang, atas. ya. Kalau berenang ya masih bernapas. Ayo yang lain. Ini luar biasa. Oke, yang kita mau pelajari, kalau air itu adalah kasih. Nah memang kalau kita berkata air ya kasih itu toh, air itu adalah kasih. Nah orang yang berenang itu ngapain dengan air? Dan kalau orang tenggelam itu diapain oleh air? Ngerti pertanyaannya? Menguasai. Nah, ini loh rahasianya. Jadi orang yang berenang siapa menguasai siapa? Orang menguasai air. Menguasai air. Tapi kalau orang tenggelam siapa dikuasai siapa? Nah, air menguasai orang. Beda ya. itu luar biasa. Iya jadi mati. Full dah ya, penuh. Maaf, setelah saya tahu ayat ini, bukan menghakimi lagi sekali. Ternyata masih sedikit sekali baik hamba-hamba Tuhan yang tenggelam di dalam kasih itu. Orang yang tenggelam itu berarti dia dipenuhi air nggak tubuhnya. Kalau dia nggak mau dipenuhi air, dia nggak bisa tenggelam.
Dan tenggelam artinya mati. Mati terhadap diri sendiri. Maaf, saya cuma cerita. Saudara pasti tahu bagaimana hidup saya. Itu sebabnya dengan uang, dengan apa. Saya tuh nggak pernah rasa sayang, takut, khawatir, tidak. Sebab kasih itu lebih daripada apapun juga. Sekarang. Lebih daripada apapun juga. Oh, sekarang saya juga belajar. Itulah. Orang yang masih bisa berenang, itu begini. Wah, minggu kemarin kebaktiannya luar biasa. Hadirat Tuhannya kuat sekali. Aku menikmati betul-betul. Orang yang cuma berenang berapa jam dalam hadirat Tuhan, dia harus keluar. Nggak mungkin di air terus. Ngerti? Tunggu kebaktian lagi, Dan baru. dia masuk lagi ke air, dia berenang Oh lagi. iya, tapi kalau mati terus di dalam hadirat Tuhan Iya, terus. enggak mau dalam keadaan Sudah apapun juga. mematikan diri. Iya, maka itu tadi Dewi bilang, lagi sibuk, lagi mikir banyak pun, kalau sudah tenggelam, Oh berarti tenggelam. itu lagi berenang. Iya. Nah, baru tahu toh. Maka itu dari awal tadi saya katakan, apa sih yang menyebabkan banyak orang Kristen merasa sulit jadi Kristen? Kenapa ayat itu begitu susah? Kenapa firman itu begitu berat? Setelah kita dikuasai kasih, nggak ada yang berat, nggak mati kok. Maka itu kasih itu di mana sekarang ini buat kita? Di luar kita, berarti kita sedang berenang. Kalau kasih itu di dalam kita, berarti kita sudah tenggelam. Dah, itu saja. Usil ngaku sendiri. Iya. Tahu sendiri. Tahu sendiri. Itu bukan karena orang lain yang Orang ngomong. lain nggak bisa. Tahu sendiri. Jumat Agung yang lalu, di sebuah tempat makan, waktu itu saya memimpin retreat. Ya. Tiba-tiba di agak jauh dari meja kami ada dua ibu. Ya, satu ibu bawa dua anak, yang satu bawa satu anak. Nah, yang bawa dua anak ini anaknya laki perempuan. Saya nggak kenal. Tahu Roh Kudus itu ngomong, kamu dekati anak yang laki itu, dia itu mau bunuh bapaknya. Hai, oh iya? Gimana caranya ngomong? Nggak kenal. Sambil makan, dan saya tetap omong-omong dengan yang ngajak makan, saya doa apa? Buat jalan supaya saya masuk, tapi saya nggak tahu bagaimana. Lagi makan, tiba-tiba anak ini lewat, tapi saya nggak tahu. Karena saya lagi asik ngomong. Nggak tahu kenapa, pas dia lewat, dia tuh bisa tersandung sesuatu, lalu goyang, nyenggol kursi saya. Karena saya juga kaget. Loh, dia. Wah, ini jalan Tuhan pasti kan aneh. Dia bilang, minta maaf, enggak apa-apa. Terus saya coba berdiri sambil pura-pura nolong apa, tapi mau cari jalan. Kamu nggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, betul kamu nggak apa-apa. Iya. Nah, dia ternyata mau ke toilet. Nah, saya nggak tahu tempat makan itu karena baru pertama kali. Akhirnya saya ngikut sambil saya tanya-tanya gitu loh. Nah, begitu dia masuk toilet, saya bilang, sorry ya. Om nggak kenal kamu. Kamu pernah ketemu? Enggak. Maaf. Tadi dalam hati Om ada suara. Wah, kamu tuh mau bunuh bapak. Wih, langsung berubah wajahnya. Dia nangis. Nah, toiletnya dekat pintu keluar, saya langsung ajak ke keluar. Saya peluk dia. Mamanya ngeliat. Saya peluk dia. Terus bahkan kamu pernah mau bunuh diri waktu kamu masih SD. Terus saya ngomong gitu, dia dorong saya. Sambil nangis tapi. Nah, mamanya juga bingung. Terus dia keluar. Akhirnya saya sampaikan maaf. Saya bilang saya pendeta. Akhirnya mamanya itu ikut nangis. Mamanya cerita, memang 3 bulan terakhir ini kami bermasalah. Kami berdua ini. Nggak tahu anak ini kenapa. Tapi setelah hari ini, Bapak memberitahu, sekarang saya ingat. Anak ini nanti November berumur 14 tahun. Tapi tinggi sekali. Iya, tingginya tuh mungkin 180-an. Dia pemain basket memang. Dia tinggi. Nah, terus saya tanya, dengar ini. Sejak kapan kamu ingin bunuh Bapak? Waktu umur 9 tahun. Karena papanya nyakiti betul-betul. Nah, itu kan saya cuma cerita kalau kasih itu nggak menguasai saya. Nggak berani ngomong gitu pada orang nggak kenal. Takut salah atau takut bagaimana Bapaknya nanti belum itu. dibunuh toh? Belum. Enggak mau. Iya. Mau. Yang umur 9 tahun kok ya Ada. karena disakiti gitu. Ada Wah, orang Tuhan jamah dia luar biasa. Mamanya senang sekali. Karena
nggak ada yang tahu. Dia pun nggak pernah cerita. Ya masih umur 6 tahun. Tadi sama perjalanan nih. Saya dapat tadi pagi. Ya, nanti kalau dibaca akan tahu tuh jam berapa tadi itu. Ya, coba Dewi yang baca ini ya. Kayak gini nih. Tadi dapat 2 anak lagi sekaligus dalam perjalanan dari Sotermeer ke Amsterdam. Ya. Coba ya, ngelihat jamnya. Maka itu saya tuh jarang hapus ya kata-kata begini. Oh ini baru ada foto anaknya, nggak lihat lagi. Lihat jam berapa itu tadi? 12. Jam 12.22. 13 ya? Iya 13.22. Ya, nanti siang toh. Coba langsung baca. Selamat sore Bapak Daniel. Indonesia kan sore. Ya, toh. Terima kasih banyak Bapak sudah mau konfirmasi pertemanan saya di kontak BBM. Nah, saya kan nggak tahu Pak. Pokoknya ada invite BBM, saya terima aja, saya pasti nggak urusan nanti. Terus saya adik kandungnya Kak Deni Nafi yang di Kalimantan. nah, saya tahu kakaknya. Nah, terus udah ya. Nah, terus saya balas ini. Sony tinggal di mana? Saya juga pernah nonton video Bapak Daniel di YouTube waktu di Cake Andi. Oh, pernah Cake Andi ya? Oh iya, 2010. Oh, Terus saya sangat bersyukur bisa mengenal Bapak walaupun saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak. jam berapa itu tadi ya? 13.29. Nah, iya. terus Dan, oh belum semua sore. ya, belum langsung dengan Bapak Daniel, tapi puji Tuhan saya bisa berteman dengan Bapak Daniel di BBM. Terus Koden tanya, kerja apa sekarang? nah, sambil saya ngetik, saya tuh tanya Roh Kudus, orang ini siapa dan kenapa? Toto jawab sesuatu. Nih lihat terus. Ya, saya sekarang tinggal di Jakarta, Bapak Daniel. Dulu saya kerja di koperasi bagian kolektor selama 2 tahun. Sekarang ini saya lagi pekerjaan Bapak Daniel. Lagi pekerjaan apa? Sekarang ini saya lagi Pekerjaan. nggak ada kerjaan sebetulnya. Oke, saya kepotong. Terus Oh ya, nggak ada Bapak kerjaan. Daniel. Mungkin dengan saya bisa kenal Bapak Daniel bisa bantu saya pekerjaan karena sudah sebulan saya nganggur, Bapak Daniel. Terus saya sudah berkeluarga, Bapak Daniel. Saat ini saya lagi tunggu istri melahirkan anak yang kedua. Anak saya yang pertama sudah umur 1 tahun 5 bulan. Anak pertama lahirnya tanggal 25 Desember. Mudah-mudahan dengan perkenalan saya sama Bapak Daniel, mungkin Bapak Daniel bisa bantu saya agar saya bisa kerja. Jam berapa sekarang? 13? Ini 13.49. Yes. Kan Koden tulis ya. Oh bukan, masih dia nih. Oh ya, masih Roni ya. Mungkin Bapak Daniel bisa bantu saya untuk mendapatkan pekerjaan buat saya di Jakarta. Karena saat ini saya lagi butuh pekerjaan. Mudah-mudahan Bapak Daniel bisa bantu saya. Tinggal di daerah mana? Apa pengalaman latar belakang pendidikanmu? Saya tanya dulu toh. Terus dia bilang, saya tinggal di daerah Menteng, Bapak Daniel. Saya saat ini masih numpang tinggal sama mertua Bapak Daniel. Pengalaman saya bisa nyetir mobil dan pendidikan saya yang terakhir sampai SMP. Saya juga pernah jadi supir rental, antar jemput karyawan kantor. Ya. Nah sekarang saya mulai ngomong ini. Terus Sony ya. Sony yang paling penting sekarang apa sudah bisa mengampuni ayahmu? Panggil saya Papa ya nak, mulai sekarang ayahmu Papa minta atas nama atas nama ayahmu ya, sekarang atas nama ayahmu Papa minta maaf saya karena langsung aja ke Roh Kudus bilang kamu jadi papa buat dia. Karena Papa tidak bisa jadi papa yang baik untuk kalian. Terus ya Papa, Sony juga minta maaf. Jam berapa ini manggil Papa? 14.29. Ya 1 jam itu terus ini ngomong kan. Terus ya Papa, Sony juga minta maaf sudah merepotkan Papa. Papa, mengapa Papa bisa tahu masalah Sony? Papa, mengapa bisa anggap Sony sebagai anak Papa sendiri? Masa lalu Sony Papa, mengapa Papa mau menjadikan Sony anak Papa? Ya cukup. Ini dalam perjalanan tadi itu. Roh Kudus sampai dia kaget betul. Wah saya sampaikan kamu pernah begini, kamu pernah begitu. Nggak kenal, nggak pernah ketemu juga. Oh, ibu-ibu mesti belajar kayak Koden, yang anak kitanya pusing terus yang aneh-aneh, nggak maju-maju. Begitu banyaknya orang yang memerlukan Tuhan dalam hidup. Ada 2 tadi dalam perjalanan. Dan kok segitu langsung saya telepon. Tadi nangis dia di telepon. Nah itu saya pernah cerita biaya telepon saya sebulan paling dikit 6 juta rupiah kayak begini nih. Bisa bayangkan.
Dan itu menyenangkan gitu. Hidup itu sungguh indah. Memang kalau bisa nolong orang. Iya. Saya janji nanti pulang Jakarta saya akan ketemu kamu. Nah ini istrinya ternyata hari-hari akan melahirkan, gak punya duit. Waktu saya telepon tadi istri bilang, aduh terima kasih, saya bingung nanti mau melahirkan bagaimana. Ya udah, ya nanti papa akan kirim uang. Senang sekali. Amin. Itu kalau hidup, makanya itu siapa menguasai siapa. Tenggelam atau berenang, selalu ingat itu dalam hidup ini. Kenapa? Iya makanya. Nah, tapi persoalannya mau mati nggak? Iya. Masalahnya mau mati. Kalau mati berarti nggak nikmatin diri sendiri. Iya, Orang lain udah. yang nikmatin. Dia Iya. kayak Tuhan tuh, Tuhan mati. Iya, Dia makanya nggak itu. nikmatin buat sendiri. Jadi nggak usah panik dalam hidup ini, sungguh. Aduh, Kalau luar biasa. kalau apa sampai mati tenggelam itu kayak aneh. Oh bisa, weh. Ini kayaknya tangga sendiri potong pada Ken nggak pernah lupa dia. Dia paling benci ke Ken karena kalau Ken aja, dia Katolik. Katolik cekek kalau bilang kan. Tapi dia paling nggak suka pingsan. Tapi waktu itu pernah Ken mimpi itu 3 kali sama tuh Tuhan bilang ketuk rumah itu. Dia bilang Tuhan saya ngetuk dimarahin terus. Terus akhirnya waktu itu ada ini yang di Amerika pendeta siapa ya nginep di Kobengwi terus nginep di Kin. Dia bilang Cikin kalau 3 kali mimpi itu berarti benar Samuel. Mimpinya benar. Coba kamu ketuk rumah ini, ketuk ini itu hubdorp loh. Kalau dulu hubdorp nggak banyak gini kan. Nah akhirnya nanti pasti dia ikut persekutuan. Dulu kan pertama ada yang persekutuan sendiri terus ngajak teman berdua non kita mau ikut doa di mana di kamu nggak salah jadi bingung kok deh tapi di situ kan juga belajar itu yang dibilang kalau kita belum mati itu rasa kecewa soalnya sudah akhirnya dia mulai ikutnya boleh dari nggak bisa kemudian dari dia nggak bisa dia nggak bisa berdoa ya ikutin persekutuan 2-3 tahun mungkin ada 3 tahun sampai dia bilang non belajarin baca Alkitab diajarin mungkin non beliin Alkitab beli sekarang kode pastor aja sampai bingung melihat dia terus saya pelan ya semua orang Katolik sama dia dibimbing suruh beli Alkitab. Amin. Kalau nyanyi apa deh kalau nyanyi sekarang dia bisa ada jamaah Roh Kudus diangkat tangan jadi kalau dia ngumpulin di rumah orang-orang Katolik bingung bilang ini kenapa sih kamu nyanyi tapi nangis bukan nangis sedih saya bahagia. Tapi Koden sudah 3 tahun dia udah mulai ngerti ya Koden terus dia keluar kan nah itu kesel rasanya bilang udah dibimbing udah belajar kamu jalan sendiri padahal itu nggak boleh sebenarnya tapi sekarang Tuhan pakai dia luar biasa untuk Katolik. Amin. Luar biasa. Jadi salah satu gereja mana yang lain sekarang pelayan Koden tadinya sombongnya setinggal langit sama tetangga nih nggak pernah mau kenal sekarang Koden dia bikin apa dia beli apa dia bagiin makanan ke tetangga sampai tetangganya bingung semua. Rubahnya kalau Tuhan sudah merubah orang itu sungguh luar biasa. Oke, lanjutkan bagian yang terakhir ayat yang ke-20 ya masih Efesus 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Papa kita itu kalau bekerja di dalam kasihnya itu, seandainya doa kita dan pikiran kita itu bisa diukur secara kilometer atau meter panjang. Ya, kan disebut doa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Seringkali kan kita itu sudah capek, sudah apa, nggak bisa mikir, bukan? Iya toh? Nah, akhirnya kita diam, nggak bisa apa-apa kok. Doa pun nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kok sudah terlalu penuh dan terlalu sesak di hidup. Tapi di dalam kasih itu, menurut ayat ini, apa bisa bekerja? Misalnya kita itu mikir, sekuat-kuatnya kita mikir, ngomongnya 200 meter. Paling jauh dah. Ya tadi itu contoh, belum masak aja mikir. Belum ini sudah mikir. Akhirnya terganggu nanti mau ke gereja, mau kemana.
Dewi ya, mikir apa dikira, waduh ngapain nih Dal? Ya, akhirnya jadi capek sendiri. Iya toh. Nah, kalau pikiran kita paksakan mikir terus. Mentoknya 200 meter. Udah habis itu nggak pikir lagi, nggak tahu. Tapi papa, setelah dia tahu pikiran kita cuma terbentur sampai 200 meter, maka dia bisa bekerja 200 kilometer. Ngerti arti ayat itu? Ya, nah, kalau doa-doa kita sudah mikirkan sejauh apa begitu. Mentok, misalnya ngomong 500 meter. Percaya bahwa kita bisa bekerja 500 kilometer lagi. Dalam doa-doa kita. Ya udah, nah kalau hidup seperti ini kan menyenangkan. Ada yang berat nggak? Enggak sebenarnya. Nggak ada. Tapi yang penting bagaimana kita merenungkan kasih itu. Yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Sampai sulit dipahami. Dengan pikiran kita sendiri. Tapi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti. Jadi kalau kita sudah mengerti ini, ada yang berat nggak untuk melakukan kehendak Tuhan? Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berat. Di dalam kasih, apalagi sudah mati, nggak ada yang berat. Ya toh, nggak ada yang berat. Selalu merenung, kita sudah tenggelam atau masih berenang? Terus mikir itu aja. Ya, kalau berenang berarti kasih di luar kita. Kalau tenggelam, kasihnya di dalam kita. Begitu kita tenggelam. Oke, ada yang mau tanya? Kenapa? Dikupas jelas. Iya, gampang loh firman itu. Amin. Amin. Mau percaya pada kasih Bapa kita yang luar biasa, kasih Yesus yang luar biasa, sangat ajaib. Oke, Tuhan memberkati kita.